Apa yang kau lakukan? Aku datang ke ban. Tentu saja aku di sini untuk mengambil sesuatu. Apa kau tidak melihat dirimu sendiri? Dalam keadaan seperti apa kau berpakaian? Apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Pergi sekarang juga. Apa maksudmu? Apakah kau dari rumah sakit jiwa mana? Pergi, cepat pergi. Jangan paksa aku melakukannya sendiri. Kalau tidak, aku akan membuatmu merangkak keluar. Omongan besar sekali. Undang-undang mana yang menetapkan bahwa pasien tidak boleh masuk ban? Hukum. Aku beritahu kau. Di sini, aku adalah hukum. Jika aku bilang kau tidak bisa masuk, kau tidak akan bisa masuk. Orang sepertimu, sampar yang tidak berguna bagi masyarakat. Uang apa yang mungkin kau miliki? Kau bahkan tidak punya hak untuk melangkah ke ban. Ada apa ini? Keributan apa ini? Manajer, orang gila ini membuat masalah di sini. Aku baru saja akan mengusirnya. Sebaiknya kau menyingkir. Jika kau menghambat waktuku, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Anak muda, apa yang kau lakukan di ban? Tempat ini bukan tempat bagimu untuk main-main. Aku di sini untuk mengambil kotak penyimpanan aman milikku. Anak muda, berikan kartu banmu padaku. Aku akan membantumu mengajukannya. Aku tidak punya kartu ban. Manajer, orang gila ini hanya di sini untuk membuat masalah. Waktumu berharga. Mengapa menyia-nyiakannya untuknya? Kotak penyimpanan amanku bisa dipesan tanpa kartu ban. Nomor reservasi saya adalah HY3741. Anda bisa memesan hanya dengan nomor kotak penyimpanan. Sudah kubilang anak ini orang gila kan? Manajer, aku akan menyeretnya keluar dan memukulinya sekarang juga. Pukuli dia sampai dia tidak berani kembali ke ban. Diam kamu, kau bodoh. Ini adalah nomor untuk kotak penyimpanan aman yang tidak terdaftar. Nomor kotak penyimpanan aman yang tidak terdaftar hanya bisa diajukan oleh klien tingkat tertinggi. Nomornya unik, hanya manajemen senior ban. Dan klien itu sendiri yang tahu. Tingkat tertinggi. Tua. Saya akan pergi dan mengajukannya untuk Anda sekarang. Juga mohon Anda terlebih dahulu untuk mengisi kata sandi kotak penyimpanan aman Anda. Baik Tuan. Janji temu Anda telah selesai. Silakan menuju ruang pertemuan VIP. Dan tunggu sebentar. Baru saja dia bilang, aku hanyalah seorang orang gila tanpa uang tanpa kekuasaan. Tidak memenuhi syarat untuk masuk ke banmu. Kan? Sapam. Kau bodoh. Apa kau tahu siapa yang sudah kau singgung? Cepat minta maaf kepada tamu terhormat kami. Apa kau bosan hidup? Saya akan segera minta maaf. Maafkan saya Tuan, itu adalah ketidaktahuan saya. Mohon orang besar mengabaikan kesalahan orang kecil. Mohon tenangkan amarah Anda. Sombong di awal lalu hormat di kemudian hari. Memikirkannya saja membuat tertawa. Puluhan tahun berjuang dalam bisnis. Ini adalah pengaruh yang kumiliki atas Liu Cheng. Dan bahkan Provinsi Jiangnan, atas banyak tokoh kuat. Awalnya aku pikir keturunanku tak bisa menggunakannya. Jadi aku hanya menyegelnya secara permanen, tidak disangka. Ia telah melihat cahaya lagi begitu cepat. Tuan Lon, saya harap Anda baik-baik saja. Siapa ini? Anda benar-benar orang sibuk yang pelupa. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Anda mengambil alih proyek renovasi pertanian Shanxi, dan rantai modal Anda terputus. Apakah Anda ingat siapa yang membantu Anda? Anak muda. Siapa kau bagi Wang Shenhua? Aku cucunya. Namaku Wang Shou. Wang Shou. Apa yang kau inginkan dariku? Seseorang dari grup San Yuan ingin mencelakaiku. Untuk periode waktu ini, saya harap Anda bisa menjamin keselamatan saya. Wang Shenhua sudah meninggal. Utang lunas saat seseorang meninggal. Mengapa aku harus membantumu? Masalah di dalam grup Anda. Saya tidak ingin ikut campur. Aku adalah ahli waris yang ditunjuk Wang Shenhua. Warisan miliknya, bukan hanya saham. Ini juga termasuk surat utang itu. Jika Anda membantuku, setelah itu, aku tentu saja akan menyerahkan surat utang itu. Utang antara Anda dan kakakku akan dihapuskan sepenuhnya. Baiklah, anak muda, aku akan membantumu kali ini. Apa yang kau ingin aku lakukan? Tunggu perkataanku. Halo. Apel. Dia menderita luka parah seperti itu, dan dia masih hidup. Tuan Muda Chen, ada apa? Wang Zhu belum mati. Dan dia akan segera keluar dari rumah sakit. Bagaimana mungkin? Dia menderita luka yang begitu parah, namun dia tidak mati. Jika Wang Shou hidup, saham yang ditinggalkan orang tua itu kepadanya tidak bisa kembali ke grup. Rapat pemegang saham 3 hari lagi untuk mempromosikan aku sebagai presiden grup Shan Yuan. Kualifikasiku tidak memadai, jadi aku hanya bisa mengandalkan saham untuk berbicara. Saham Wang Shou, aku harus mendapatkannya. Tuan Muda Chen, bagaimana kalau kita bunuh dia lagi?
Tidak. Insiden terakhir, ibuku nyaris tidak berhasil menyelesaikannya. Wang Shou bagaimanapun juga adalah darah daging orang tua itu. Jika kita membunuhnya lagi, Dewan Direksi pasti akan menyelidiki. Maka ibuku juga tidak akan bisa melindungiku. Tuan Muda Cheng. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengapa panik? Dia hanya seorang mahasiswa. Aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Pada akhirnya, apa yang kita inginkan? Bukankah hanya saham di tangannya? Dia dan orang tua tak berguna itu. Tidak berharga. Halo, kakak dong. Tolong aku. Nah, cepat masuk. Ini dia. Kau sekarang tinggal di tempat ini. Ini tempat kita. Jangan lihat seberapa kecilnya. Ini terang dan rapi, dan memiliki semua perabotan yang diperlukan. Namun, dokter sangat ingin kamu memulihkan diri di rumah sakit beberapa hari lagi. Tapi ayah benar-benar tidak punya uang lagi. Jadi ayah hanya bisa membawamu ke sini dulu. Ini, ayah memang tidak berguna. Menyeretmu untuk tinggal di sini bersamaku. Tidak apa-apa. Dulu ketika ibumu dan aku memulai bisnis kami tinggal di tempat yang bahkan lebih kumuh dari ini. Kenapa kamu bicara omong kosong lagi? Hari ini ayah membeli seekor ayam tua. Nanti ayah akan membuat sup ayam untukmu minum, untuk menyehatkanmu dengan baik. Dulu ayah sibuk dengan pekerjaan, tak punya waktu masak. Sekarang setelah ayah memasak, ayah baru menyadari, ayah sebenarnya punya bakat memasak. Ayah sibuk dengan pekerjaan 2 hari ini. Makan saja beberapa roti kukus, untuk sekadar makan. Baiklah, pergi masak. Aku lapar. Nah, masakan ayah pasti enak. Cepat makan. Masakannya lumayan enak. Makan lebih banyak. Mengapa kau hanya makan sayur? Ada begitu banyak ayam di panci. Makan daging. Tidak apa-apa. Ayam seenak ini. Sayang sekali, kalau dimakan habis dalam sekali makan. Ayah hanya makan roti kukus untuk makan. Malam ini, kamu masih bisa makan ayam lagi. Makanlah. Bagaimana kau bisa menjadi begitu miskin? Tidak peduli apapun. Anda dulunya seorang manajer umum. Meskipun Anda dipecat, Anda seharusnya punya penghasilan lain kan? Yang Lei Zhu dan putranya tidak hanya merebut posisiku, tapi juga memaksaku pergi tanpa apa-apa, menguras semua asetku. Ayah, sekarang aku tidak punya uang sepeser pun. Mereka benar-benar kejam. Mereka bertekad membuat Anda dan Xiao Shou tidak bisa bertahan hidup. Orang ini benar-benar KJ. Biarkan yang sudah berlalu berlalu. Selama ayah bekerja keras untuk membiayai studimu, dan kamu berusaha untuk segera sembuh. Jangan terus-menerus bersikap seperti kakak sepanjang hari. Kakek sudah tiada. Yang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali. Kita harus menjalani hidup kita dengan baik, selama kamu lulus dengan sukses. Dan tetap aman dan sehat. Ayah tidak akan meminta apa-apa lagi. Beberapa hari yang lalu, ayah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter bilang ayah punya 3 tinggi. Beberapa roti kukus cukup untuk ringan. Cepat makan. Siapa Wang Shou? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Tinggal di wilayahku? Li Dong bawahan Wang Shou Chen. Kamu bahkan tidak repot-repot bertanya tentang kami para saudara. Apa yang kami lakukan? Siapapun kamu, ini rumahku. Kalian keluar. Kamu tidak diterima di sini. Aku bekerja untuk Tuan Lon. Seluruh wilayah ini milikku. Rumahmu juga milikku. Aku sudah mengambil alih sekarang. Jika kamu ingin terus tinggal di sini, maka bawalah uang dan beli. Jadi kalian orang-orang Tuan Lon. Orang tua itu cukup berhati-hati. Di mana dia sekarang? Apakah nama Tuan Lon? Untuk kamu panggil begitu saja, kamu mencari mati. Aku memintanya untuk melindungiku sepenuhnya. Dan dia malah mengirim kalian. Preman rendahan ini. Sungguh kurangnya ketulusan. Kalau begitu kembali dan katakan padanya. Kerjasama dibatalkan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Melindungimu sepenuhnya. Kamu pikir kamu siapa? Bukankah kau mencari Wang Shou?
Aku Wang Shou. Kamu Wang Shou. Lancang. Bagaimana Tuan Long biasanya mengajarimu sopan santun? Kamu terus menyebut Tuan Long di sini. Apa kamu benar-benar berpikir bisa menakutiku? Kalian semut yang tinggal di daerah Kumun. Bahkan tidak punya hak untuk bertemu Tuan Long. Karena kau tidak diutus oleh Tuan Long. Lalu mengapa kau di sini? Dipercayakan oleh Tuan Muda kedua Wang untuk membahas kesepakatan bisnis denganmu. Jadi itu orangnya. Bisnis? Bisnis macam apa? Perjanjian pengalihan saham. Saham grup Wang terlalu signifikan. Kamu tidak bisa menanganinya. Tanda tangani namamu di sana. Dan bisnis kita akan selesai. Kau ingin membeli sahamku. Dia mungkin tidak mampu membelinya. Aku bahkan belum menyebutkan harga. Bagaimana kamu tahu aku tidak mampu membelinya? Sebelum aku datang, Tuan Muda Chem secara khusus menginstruksikanku untuk mengeluarkan 100 yuan untuk membeli sahammu. Bagaimana sangat tulus kan? Ini jelas perampokan. Perampokan. Orang tua bangka. Pernahkah kamu melihat perampokan? Di mana mereka memberimu uang? Harga kami sudah jelas tertera. Kami membayar uang untuk saham. Ini adalah transaksi yang wajar dan sah. Jangan memfitnah kami sembarangan atau... Kalau tidak di masyarakat yang diatur oleh hukum seperti ini, aku bisa menuntutmu. Aku mengerti. Kau pikir uangnya terlalu sedikit. Aku akan tambahkan 100 lagi untukmu. 200 yuan. Untuk membeli saham putramu. Apakah itu cukup? 200 yuan. 200 yuan dan kau menyebut ini membeli. Ada apa dengan 200 yuan? 200 itu lumayan banyak. Orang tua jangan serakah begitu. Kau pikir kau masih tuan muda keluarga Wang? Memangnya kau ini siapa? 200 yuan bukanlah jumlah yang kecil. Itu cukup untukmu dan putramu. Untuk makan bekal kotak selama seminggu. Masih belum puas. Jangan banyak omong kosong. Tanda tangani. Jika kau terus mengeluh di sini, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Lepaskan putraku. Kakak dong. Kau baik-baik saja kakak dong. Orang tua kau mencari mati. Orang tua kau punya nyali juga. Beraninya kau menyergapku. Berhenti. Jika kau berani menyentuhnya hari ini, bahkan seujung jari pun, aku akan mengambil nyawamu. Nah, kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kau harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Nah, lari. Bukankah kau bilang uangnya tidak cukup? Aku akan menambahkan sedikit lagi untukmu. Aku akan memberikan ayahmu pukulan. Lakukan. Saudara-saudara kami akan membantu ayahmu secara gratis untuk meregangkan otot dan tulangnya dan menguatkan tulang-tulang tuanya. Ketika kau menandatangani perjanjian ini, saat itulah para saudara akan berhenti. Nah, jangan setuju. Ayah bisa menahannya. Meskipun kau memukulku sampai mati, aku tidak akan membiarkan putraku menandatanganinya. Baiklah. Kau punya nyali. Mari kita lihat apakah mulutmu lebih kuat atau tongkatku lebih kuat. Pukul dia. Berhenti. Apel. Berubah pikiran. Tuan Long dan aku adalah kenalan lama. Bahkan jika dia sendiri ada di sini, dia akan tetap bersikap sopan kepadaku, karena kau bekerja untuknya. Kau seharusnya berlutut di hadapanku sekarang, dan meminta maaf. Mungkin aku bisa memilih untuk memaafkanmu. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak punya tempat untuk dikuburkan. Kau masih mencoba menakutiku. Ayahmu diusir dari kelompok. Kau juga hanya ikan kecil. Tuan Long bisa jadi kenalan lama denganmu. Ketika Tuan Long merintis jalan di dunia bawah, kau masih menyusu pada ibumu. Aku akan menelponnya sekarang. Panggilan apa? Kau hanya membuang-buang waktu di sini bukan? Tak ada yang bisa selamatkanmu hari ini. Tapi seperti ini, berlututlah di hadapanku. Panggil aku ayah. Aku akan bersenang-senang denganmu. Kalian semua mengikuti Wang Shuqing dan melakukan perbuatan jahat. Kalian tidak akan berakhir baik. Kaulah yang tidak akan berakhir baik. Kalian semua tinggal di sini. Namun kalian masih menentang Tuan Muda Cheng. Tanpa orang tua Wang Shenhua itu, kalian berdua hanyalah nyawa yang tidak berharga. Jika Tuan Muda Cheng membiarkanmu hidup, maka kau hidup. Jika Tuan Muda Cheng menginginkanmu mati, maka kalian semua harus mati. Cepat tanda tangani perjanjian pengalihan saham dan keluar dari Liu Cheng. Mimpi saja. Kau punya nyali. Baiklah. Saudara-saudara, keluarkan barang beratnya.
Waterboarding. Apa yang kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Hari ini aku akan lihat. Apakah mulutmu lebih kuat? Atau nyawa ayahmu lebih kuat? Soce. Nah, mulai cemas ya. Cepat tanda tangani untukku. Ambil 200 yuan dan pergi. Kalau tidak, kau pasti akan menyesalinya. The film was translated and narrated by M Media. Kau tidak boleh menandatanganinya. Wang Shou kau punya nyali besar. Pergi. Pergi ke dapur dan ambilkan aku pisau. Kakak, kau selalu punya akal. Orang-orang seperti ini harus ditangani dengan cara ini. 3, 2, 1. Saya tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Tanda tangani nak. Tanda tangan dia akan kembali tanpa terluka. Tidak sehelai rambut pun akan terluka. Dan kamu tidak bisa bilang aku merampokmu. Zhou, jangan tanda tangan. Kamu tidak boleh tanda tangan. Tutup mulutmu. Nah, cepat tanda tangani ini untukku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku kejam. Siapa yang membuat masalah di sini? Tuan Long. Mengapa Anda datang? Pergi. Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Master Long Tetua Liu Jie. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Long, saya sedang membicarakan bisnis dengannya. Apakah ini yang kamu sebut bisnis? Tuan Long, kamu, dasar bodoh yang tidak tahu hidup mati. Apakah kamu tahu siapa dia? Tahu dong. 2 sampah. Baru saja dipecat dari grup Shan Yuan. Jika mereka sampah, maka kamu adalah lumpur yang tidak bisa ditempelkan ke dinding. Tuan Long, hanya. Wang Shou, apakah kamu baik-baik saja? Jika kau datang sedikit lebih lambat, aku takut sesuatu akan terjadi. Tuan Lon, aku baru saja selesai menelponmu, dan kau langsung mengirim seseorang. Jika kau tidak ingin memenuhi janjimu, katakan saja langsung. Tidak perlu mempersulit. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Bajingan, kamu pewaris grup Shan Yuan. Berani menyentuhnya. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Jika kamu tidak menderita kerugian besar hari ini, maka jangan harap bisa meninggalkan ruangan ini. Tuan Long, apa yang Anda lakukan? Saya sudah mengikuti Anda selama lebih dari 10 tahun, dan Anda masih memihak 2 orang tidak berguna ini. Apakah Anda akan berbalik melawanku? Berbalik melawanku. Berselisih adalah hal yang paling kecil. Bajingan, kamu hampir merusak bisnis pentingku. Apakah Wang Shou seseorang yang bisa kamu sentuh? Jika sesuatu terjadi pada Wang Shou, 10 nyawamu tidak akan cukup untuk mengganti rugi. Aku harus memusnahkan seluruh keluargamu. Wang Shou, karakter seperti itu muncul di bawah perintahku, membuatmu menyaksikan tontonan ini. Tuan Lon, zaman sudah berbeda sekarang. Hidup sebagai gangster tidak akan berhasil lagi. Aku sudah memberitahumu 10 tahun yang lalu. 10 tahun kemudian, bawahanmu masih jenis preman kelas rendah. 10 tahun yang lalu. Omong kosong apa yang kamu katakan, nak? Kakakku yang mengatakannya. Karena hal-hal sudah sampai seperti ini. Meskipun ini adalah bawahanku, aku tidak akan melindunginya. Bagaimana Anda ingin menanganinya? Sederhana. Dia hanya mencoba memaksaku untuk tunduk. Karena itu masalahnya. Kalau begitu mari kita patahkan juga salah satu lengannya. Bagaimana Lidong? Bukankah itu adil? Tuan Lon, saya tahu saya salah. Ini semua salah paham. Saya tidak tahu orang tidak berguna ini. Tuan Muda Wang Shou, saya tidak tahu dia teman Anda. Tolong jelaskan padanya. Lidong, sekarang kau tahu kau salah. Aku masih lebih suka sikapmu. Lebih suka sifatmu yang liar dan sulit dikendalikan. Tuan Long, saya mohon. Tolong ampuni saya kali ini lagi. Tuan Muda Shou, saya tahu saya salah. Saya hanya bercanda tadi. Hanya mencoba menakutimu. Ini semua salah paham. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Kata-kata yang kau ucapkan, siapa di antara yang hadir yang akan mempercayainya? Aku percaya padamu. Lidong, mematahkan salah satu lenganmu, hanya untuk memberimu pelajaran. Aku berharap sisa hidupmu, kau akan memulai hidup baru. Dan menjalani hidup yang baik.
Penjaga. Tunggu. Tuan Long. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya. Tuan muda kedua Wang percayakan masalah ini padaku. Tuan muda Cheng menginginkan saham yang dimilikinya. Kamu pakai Wang Xiucheng untuk tekan aku. Saya tidak berani. Tapi Tuan muda Cheng berkata, selama masalah ini ditangani dengan baik, dia akan memberiku 10 juta. Tuan Long, saya sudah di bawah perintah Anda begitu lama. Bahkan jika saya tidak memiliki prestasi, saya telah bekerja keras. Mengapa Anda harus memihak orang luar? Lagi pula Tuan muda Cheng juga keturunan keluarga Wang. Ini adalah masalah internal keluarga bagi mereka. Siapapun yang menawarkan lebih banyak uang, itulah yang kami bantu. Setelah selesai, saya tidak akan mengambil sepeser pun dari uang ini. Saya akan memberikannya semua kepada Anda, Tuan Long dan seorang pemula. Seberapa banyak hubungan yang mungkin ada? Tuan muda Cheng memberiku 20 juta. Aku akan mengambil 10 juta dari itu. Cukup untuk menggoda Tuan Long. Selama anak ini ditangani, Tuan muda Cheng bisa mengambil alih kekuasaan. Dengan bantuan Tuan muda Cheng maka, orang tua bangka, uang ini, aku akan membuatmu mengembalikannya dengan bunga. Apakah aku Longsan seseorang yang kekurangan 10 juta? Tuan Long, Anda, diam. Saya Longsan aktif di dunia persilatan puluhan tahun, mendominasi baik dunia bawah maupun masyarakat yang sah. Siapa yang tidak tahu bahwa saya paling menghargai kredibilitas? Dulu, Wang Shenhua pendiri grup Shan Yuan sangat membantu saya. Saya selalu mengingatnya dalam hati. Meskipun Wang Shenhua sudah meninggal, budi baik itu diteruskan kepada cucunya. Jangankan 10 juta, bahkan 1 miliar, tidak bisa mengimbangi budi baik ini. Li Dong, beraninya kamu menghina saya? Tidak Tuan Long, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Bagaimana saya berani menghina Anda? Jangan bicara lagi. 10 juta ini, anggap saja ini biaya penyials ANMA untuk sisa hidupmu. Seret dia keluar. Patahkan tangannya. Ampun Tuan Long. Saya tidak bermaksud menghina Anda. Bukan 10 juta, ini 20 juta. Saya akan berikan semuanya kepada Anda. Tuan Long kasihanilah. Tuan Long. Tuan Long. Longsan ini, dia cukup pandai berakting di depan bawahannya. 10 juta, jumlah pada surat utang itu adalah 5 miliar. Adapun para bawahan itu, Pelaku utama sudah dihukum. Beberapa orang itu, beri mereka pukulan sebagai pelajaran. baiklah. Akan dilakukan seperti yang Anda katakan. Bagus, saya mengerti. Li Dong yang bodoh itu sudah ditangani. Dia juga mengakui beberapa hal. Hal apa? Wang Xiucheng, alasan dia begitu bersemangat untuk merebut saham Anda adalah untuk rapat pemegang saham 3 hari dari sekarang. Rapat pemegang saham. Ya, menurut pengakuan Li Dong, Yang Li Shu, rapat pemegang saham 3 hari lagi. Berencana menempatkan Wang Xiucheng di kursi presiden grup Shan Yuan. Masalah ini sudah dilaporkan sebelumnya. Tetapi Wang Xiucheng tidak memiliki kualifikasi maupun kemampuan dan tidak bisa mendapatkan rasa hormat. Oleh karena itu, dia membutuhkan saham Anda untuk meningkatkan pengaruhnya. Angan-angan. Orang ini berani melakukan pembunuhan ayah dan bahkan memburu kakak laki-laki serta keponakannya. Grup Shan Yuan tidak boleh jatuh ke tangannya. Dan Yang Li Shu itu berencanakan dengan cermat untuk menipu grup dari hat pengelolaannya. Tapi dia mungkin tidak menyangka bahwa saya masih hidup. Grup Shan Yuan, jika jatuh ke tangan mereka, masa depannya suram. Orang tua Wang Shenhua itu cerdik sepanjang hidupnya, tetapi berakhir bingung di usia tuanya. Bukankah ini alasan saya kembali? Sudahkah kamu menebus kesalahan Embo? Nah, apa rencanamu selanjutnya? Surat utang saya itu. Setelah aku mendapatkannya kembali dari Yang Li Shu dan merebut kembali grup Shan Yuan, surat utang itu secara alami akan dikembalikan nanti. Bagaimana jika dalam hidup ini, Anda tidak bisa mendapatkannya kembali? Anda tidak perlu khawatir tentang itu Tuan Long. Dalam 1 bulan, jika aku belum merebut kembali grup Shan Yuan, surat utang itu, Anda bisa datang dan mengambilnya sendiri. Mohon maaf. Saya menumpahkan airnya. Kalau begitu saya harus merepotkan Anda untuk membersihkannya lagi. Anda, apa kau? Saya sudah meminta maaf kepada Anda. Mengapa Anda masih marah? Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Daripada menghabiskan waktu berdebat dengan kami di sini, sebaiknya Anda membersihkan dengan benar.
Jika tidak, jika Anda merusak citra grup Son Yuan kami, bisakah Anda menanggung tanggung jawabnya? Anda sengaja melakukannya. Tuan Muda Chen. Dia bilang saya melakukannya dengan sengaja. Nah, apakah kau sengaja melakukannya? Tepat sekali. Aku melakukannya dengan sengaja. Apa yang bisa Anda lakukan padaku? Wang Keke, apa Anda pikir Anda masih sekretaris Wang Shouchen? Dan Anda hanyalah seorang petugas kebersihan sekarang. Orang itu sudah dipecat dari perusahaan. Saya ingin melihat siapa yang berani mendukung Anda. Anda bicara omong kosong. Presiden Wang bukan orang yang tidak berguna. Bukan orang tak berguna. Lalu bagaimana dia bisa kehilangan saham grup? Bukan orang tak berguna. Lalu bagaimana dia bisa dipecat dari perusahaan? Tuan Muda Cheng kami adalah satu-satunya pemilik sejati grup. Tidakkah Anda setuju? Tuan Muda Cheng. Benar. Sangat benar. Wang Keke. Suatu kehormatan bagimu bahwa aku menyukaimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Aku tak punya waktu bicara denganmu. Aku dengar. Ibumu yang koma. Kondisinya memburuk di rumah sakit, dan sangat membutuhkan sejumlah uang. Aku akan memberimu 3 hari. Pikirkan baik-baik, dan merangkaklah ke tempat tidurku sendiri. Kalau tidak, kau tahu konsekuensinya. Apa yang Anda lihat? Cepat dan bersihkan. Halo Presiden Wang. Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Mohon segera naik. Karena saya berani menuduh Wang Shouchen di rapat pemegang saham. Itu karena saya punya bukti. Tolong lihat semuanya. Wang Shouchen yang mengirim saya ke sini untuk memaksa Wang Shou menandatangani perjanjian saham. Dia bilang setelah Wang Shou tanda tangan, dia akan memberi saya 20 juta sebagai kompensasi. Dan setelah dia menjadi presiden grup Shan Yuan, saya akan menerima lebih banyak keuntungan. 20 juta. Itu bukan jumlah kecil. Namun, dibandingkan dengan 15% saya dalam hal saham, itu tidak banyak. Tapi Wang Shouchen, saya benar-benar meremehkan Anda. Anda cukup licik. Nyonya, apakah masalah ini benar? Tuan Muda Cheng, bagaimanapun juga, Wang Shou juga merupakan pemegang saham grup kami. Anda, betapa bingungnya. Jika masalah ini benar, maka bukankah itu seperti yang dikatakan Wang Shou? Bahwa kita di masa depan bisa semua dalam bahaya. Keterlaluan. Yang Li Shu Wang Shoucheng. Kalian ibu dan anak, berani melakukan hal seperti itu. Panggil polisi. Kita harus memanggil polisi. Semua orang, berhenti bicara. Anda para pemegang saham. Setiap dari Anda, secara kolektif berusia ratusan tahun. Namun dimanipulasi oleh seorang anak muda. Dipermainkan begitu saja. Saya benar-benar meremehkan Anda. Saya kira Anda hanya muda dan bodoh. Dan datang untuk membuat masalah karena cemburu. Tak disangka, hati Anda begitu jahat. Nyonya, apakah maksud Anda? Apakah Anda belum melihatnya? Anak ini jelas datang dengan persiapan. Berkolusi dengan pihak luar sebelumnya. Dan membuat video palsu. Tujuannya adalah untuk menjebak kami. Semua orang bisa memikirkannya. Bahkan tanpa saham Wang Shou. Selama saya mendukung Shou Cheng, dia masih bisa menjadi presiden. Mengapa Shou Cheng perlu melakukan hal-hal ini? Sebenarnya, saya juga tidak mengerti. Kakek sudah membuat wasiat waktu itu. Grup Shan Yuan pada akhirnya akan menjadi milik Anda. Tapi mengapa Anda begitu tidak berperasaan sama sekali? Ingin memusnahkan aku dan ayahku. Apakah Anda tidak punya hati nurani sama sekali? Anda adalah orang yang tidak punya hati nurani. Kalian berdua ayah dan anak, tidak puas dengan wasiat Janwa. Bersekongkol dengan pihak luar untuk memfitnah sesepuhmu. Shou Cheng adalah paman kandungmu.
Demi saham, demi uang. Kau berbalik melawan keluargamu sendiri, benar-benar tidak berperasaan, dan tidak pantas menjadi manusia. Semuanya. Bukti semacam ini sungguh konyol. Beri aku waktu. Aku juga bisa menyiapkan 100 video serupa. Untuk menuduhnya melakukan pembunuhan demi keuntungan. Wang Xiao. Hanyalah sekadar 15% saham. Untuk mencapai puncak. Dia harus mengaburkan benar dan salah, dan menyesatkan penilaian semua orang. Baiklah. Sandiwara ini harus berakhir sekarang. Sekarang, aku sebagai pemegang saham terbesar grup mengumumkan penunjukan Wang Xiaocheng sebagai presiden grup Sun Yuan. Semuanya silakan tanda tangan. Saya percaya perkataan Nyonya. Teknologi sekarang sudah sangat maju. Hanya sebuah cuplikan pendek seperti ini bisa dengan mudah dipalsukan. Benar. Saya juga percaya ini palsu. Saya mendukung Tuan Muda Cheng. Linji pemegang saham. Tunggu. Wang Xiao, apa kamu tidak akan berhenti? Yang Jianguo. 8 tahun lalu, Anda kehilangan banyak uang di pasar saham. Kakek saya yang membantu Anda waktu itu. Anda ingat bukan? Kakak Shen Hua telah banyak membantu saya. Tapi apa gunanya itu sekarang? Anda adalah keturunan keluarga Wang. Tuan Muda Shou Cheng juga keturunan keluarga Wang. Tidak peduli siapa yang saya dukung, saya akan layak bagi kakak Shen Hua. Lalu waktu itu, siapa yang menggelapkan dana publik untuk menutupi kerugian pasar saham? Anda. Bagaimana Anda tahu? Tidak hanya saya tahu. Saya juga punya bukti. Semuanya ada di USB drive ini. Apakah Anda ingin saya memproyeksikan ini ke layar? Kakak Shen Hua benar-benar memiliki cucu yang baik. Taktik yang sangat kuat. Saya mendukung Tuan Muda Wang Xiao untuk posisi presiden. Wang Xiaocheng tidak berguna selain makan minum dan bersenang-senang. Saya sama sekali tidak akan menandatangani pemberitahuan ini. Apel. Paman Yang, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu jelas-jelas berjanji kepada ibuku. Diam. Yang Li Xiu dan saya sama sekali tidak memiliki perjanjian. Kakak Shen Hua sering berkata selama hidupnya bahwa Tuan Muda Wang Xiao secara alami cerdas dan berbakat, dan bahwa ada seseorang untuk melanjutkan warisannya. Anda tidak mungkin mengharapkan saya untuk menyetujui Anda menjadi presiden. Baiklah, suaramu tidak akan membuat perbedaan. Paman Luo Anda tanda tangan. Baiklah. Tunggu. Apa kamu tidak akan berhenti? Lo Hong, 8 tahun lalu, Anda bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku perusahaan. Ada masalah dengan bat sebarang itu, menyebabkan perusahaan rugi hampir 1 miliar. Kakek percaya itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Jadi dia tidak meminta pertanggungjawaban Anda. Kamu sendiri bilang itu kesalahan yang tidak disengaja. Tuan tua juga tidak mempermasalahkannya saat itu. Tapi Anda mengungkit masalah lama lagi. Apakah Anda pikir itu benar-benar kesalahan yang tidak disengaja? Tentu saja. Tentu saja. Lalu waktu itu, siapa yang berani menerima suap dari pemasok bahan baku? Anda. Paman Luo, dia berani menyinggung Anda juga. Ini adalah bukti semua suap yang Anda terima. Membuktikan. Saya bisa memberikannya kepada Anda, tapi apakah Anda pikir saya tidak punya cadangan? Saya mengerti. Saya juga mendukung Tuan Muda Wang Xiao untuk menjadi presiden grup. Meskipun Tuan Muda Wang Xiao hanya memiliki 15% saham. Namun, selama kita semua menyetujui, tidak ada yang akan berani memvetonya. Luo Hong, apa yang kau katakan? Bicaralah.
Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang dia katakan padamu? Saya memberitahunya beberapa hal yang tidak Anda ketahui. Sekarang, siapa yang mendukung? Dan siapa yang menentang? Wang Shou, saya mendukung Anda. Aku menentang Wang Xiaocheng menduduki posisi itu. Kalian semua mendukung Wang Shou. Itu benar. Tuan muda Wang Shou adalah penerus yang ditunjuk oleh kakak Shen Hua. Tentu saja harus dia yang menjabat sebagai presiden grup. Nona Liu, mohon segera mengambil keputusan. Aku mengerti. Aku setuju. Tuan muda Wang Shou akan menjabat sebagai presiden grup Sun Yuan kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa Anda salah? Menyerahkan grup kepada anak bawang untuk dikelola. Tidak ada kesalahan. Wang Xiu lebih cocok menjadi presiden daripada Anda. Wang Xiaocheng, berhentilah membuat masalah di sini. Ini adalah rapat pemegang saham, bukan tempat bagi Anda untuk melampiaskan amarah. Diam, ini grupku. Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Kamu ingin orang ini menjadi presiden. Kamu harus bertanya, apakah aku setuju dulu? Dengarkan aku tidak setuju. Anda tidak setuju. Pendapat Anda tidak akan diadopsi oleh Dewan Direksi. Ibuku memegang 30% saham, dan aku memegang 10%. Berapa banyak yang kamu miliki? Beraninya kamu tidak menerima pendapatku. Semua pemegang saham sekarang mendukung saya. Gabungan saham saya sudah melebihi 50%. Bahkan jika Anda sekarang pemegang saham terbesar, itu tidak akan memengaruhi keputusan Dewan. Kalian berdua sudah keluar dari permainan. Tidak. Kau tidak bisa mengalihkan hak operasional kepada Wang Shou. Grup ini seharusnya diteruskan kepada putra. Bukan langsung kepada cucunya. Xiao Cheng adalah putra Jian Wei yang paling menjanjikan. Kalian semua telah menerima kebaikan Jian Wei atau memiliki ikatan yang kuat dengan Jian Wei. Kalian seharusnya mendukung putranya, bukan Wang Shou. Kau bajingan. Nyonya, menurut logika Anda, Shou Qi adalah putra sulung. Kita seharusnya lebih mendukung Shou Qi. Apakah dia bahkan memenuhi syarat? Baiklah. Mari kita bahkan tidak membahas apakah Shou Qi memenuhi syarat. Wang Shou adalah cucu tertua kakak Shen Hua. Bahkan jika Shou Qi tidak memenuhi syarat, bukan giliran Wang Xiaocheng putra kedua. Yang Li Zhu, demi menempatkan putra Anda dalam kekuasaan, Anda bersedia mengorbankan kepentingan grup. Saya pikir Anda juga harus segera mundur. Tutup mulutmu. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara tentang ibuku? Yang Jian Guo Luohong. Dan kalian semua, apakah kalian telah dibutakan oleh keserakahan? Apakah kalian tidak punya otak? Grup Shen Yuan dikelola oleh anak bawang. Tidak akan bertahan setahun. Grup Shen Yuan akan tamat. Selesai. Grup Shen Yuan di tangan Anda. Saat itulah benar-benar selesai. Utang kalian berdua akan saya bereskan satu persatu dengan Anda. Grup Shen Yuan sudah tidak lagi milik Anda. Anda dipecat. Keluar sekarang. Tunggu saja. Aku pasti akan kembali. Masalah ini akhirnya selesai. Mari kita rayakan. The film was translated Li Ting. and narrated by M Media. Mengapa Anda masih di sini? Saya datang mencari Wang Shou. Tidak, Presiden Wang. Presiden Wang, saya minta maaf. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan saya. Saya mohon tolong beri saya kesempatan lagi. Sekarang Anda menyesalinya. Mengapa Anda tidak mengatakan itu sebelumnya? Apa yang terjadi sebelumnya? Apa yang terjadi sebelumnya? Itu semua ulah Wang Xiaocheng. Dia menghasut saya. Ya, orang ini yang melakukannya. Dia menghasut saya untuk mengkhianati Presiden Wang. Baru hari ini saya mengerti. Wang Xiaocheng hanya memanfaatkan saya. Memanfaatkan saya? Saya rasa tidak. Bukankah Anda cukup senang dimanfaatkan? Anda bahkan sering pamar di depan saya. Keke, saya mohon tolong maafkan saya kali ini saja. Sebelumnya saya hanya hilaf.
Mohon abaikan kesalahan saya dulu. Bisakah Anda memaafkan saya kali ini saja? Tidak. Anda. Presiden Wang. Saya meminta Anda untuk mempertimbangkan hubungan kita di masa lalu. Tolong biarkan saya tetap di sini, Presiden Wang. Hubungan. Apakah masih ada hubungan di antara kita? Li Ting. Saya akan memberitahu Anda untuk terakhir kalinya. Anda sudah dipecat. Tidak, Presiden Wang. Anda tidak bisa memecat saya. Jika saya tidak punya pekerjaan ini, saya tamat, Presiden Wang. Saya tahu apa yang terjadi. Sebelumnya dia mengandalkan hubungannya dengan Wang Shoucheng. Dia menghabiskan uang dengan boros. Saya dengar dia juga mengambil banyak pinjaman online. Sekarang Wang Shoucheng pasti tidak akan bersedia membantunya membayar kembali uang itu. Jadi, dia tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Memang pantas dia mendapatkannya. Biarkan satpam masuk. Saya tidak ingin membuang kata-kata lagi untuknya. Dimengerti, Presiden Wang. Keamanan. Bawa wanita ini keluar untuk saya. Jangan biarkan dia mengganggu Presiden Wang lagi. Presiden Wang. Presiden Wang. Presiden Wang. Presiden Wang, ampuni saya. Presiden Wang. Presiden Wang. Apa yang harus saya lakukan? Tanggal pembayaran akan segera tiba. Para rentenir itu tidak akan melepaskan saya. Sialan Wang Zhou. Mengapa dia tidak mau melepaskan saya? Grup Sun Yuan punya begitu banyak orang. Apa salahnya menambah satu orang lagi seperti saya? Sialan. Dan Wang Keke itu. Wang Shoucheng. Wang Shoucheng. Mereka semua adalah sekelompok orang terkutuk. The film was translated and narrated by M Media. Li Ting, sudah waktunya untuk mengembalikan uangnya, bukan? Saya tidak punya uang sekarang. Tidak ada uang. Kalau begitu ikutlah dengan kami. Lepaskan saya. Saya tidak pernah menyangka Jiao Shu benar-benar mengambil kembali hak operasional grup. Bahkan sekarang, saya masih tidak bisa memahaminya. Memang, saya sudah siap dipecat. Tapi Tuan Muda Shu, tidak. Presiden Wang benar-benar menang. Saya kira ibu dan anak itu tidak pernah memimpikannya. Bukan hanya ibu dan anak itu. Saya kira, bahkan seluruh grup, tidak ada yang bisa membayangkan hasil ini. Xiao Zhou, hari itu di rapat pemegang saham, apa yang Anda katakan kepada para pemegang saham? Bagaimana bisa mereka tiba-tiba semut, berubah pikiran dan datang membantu Anda? Ya, Presiden Wang, bagaimana Anda melakukannya? Baiklah, mengapa banyak bertanya? Segera. Dokumen penunjukan akan diterbitkan. Shouche. Anda akan melanjutkan sebagai presiden perusahaan. Wang Keke. Sedangkan Anda dipromosikan menjadi sekretaris presiden. Mulai sekarang tetaplah di sisiku. Dimengerti, Presiden Wang. Mengapa nadanya masih nada kakak? Xiao Zhou, melihat Anda, sepertinya Anda baik-baik saja sekarang. Mengenai biaya pengobatan ibumu, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Perusahaan akan menanggungnya mulai sekarang. Terima kasih, Presiden Wang. Keke, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada Anda dan ibumu. Terima kasih, Presiden Wang. Baik, saya akan keluar mengurus urusan dulu. Anak itu Wang Shou, seperti yang diharapkan benar-benar tidak berdaya. Jangankan si berandal kecil Wang Shou itu, bahkan jika Wang Jianhua masih hidup, jika dia menghadapi situasi seperti itu, dia juga akan tidak berdaya. Dia hanya bisa pertama-tama memblokir berita, dan kemudian memberi kompensasi kepada para pedagang itu atas kerugian mereka. Dan mencoba mencari cara untuk memulihkan pesanan. Aku sudah online dan menyewa troll internet untuk mengatur narasi. Tidak mungkin baginya untuk memblokir berita. Sekarang, saham grup Sun Yuan telah jatuh selama seminggu. Di dalam grup, semua orang dalam keadaan panik. Para pemegang saham tidak bisa lagi tinggal diam. Mereka bersiap untuk mencari si berandal kecil itu untuk menyelesaikan masalah. Siapa yang menyuruh mereka saat itu untuk mendukung kenaikan kekuasaan orang itu? Sepertinya Wang Shou akan segera tamat. Jangan terbawa suasana dulu. Situasinya belum sepenuhnya jelas. Mengenai para troll internet, suruh mereka untuk sedikit mereda dulu pada tingkat saat ini.
Sudah cukup tepat. Kita harus memahami waktu dan tingkat yang tepat. Tidak boleh terlalu besar, juga tidak boleh terlalu kecil. Kita perlu menekan para pemegang saham, tetapi juga tidak membiarkan grup Shan Yuan menderita pukulan yang terlalu parah. Bagaimanapun juga, ini adalah properti kita. Kamu selalu memikirkan segalanya dengan sangat cermat. Ini hanyalah langkah pertama. Nanti, saya masih punya rencana cadangan. Bagus. Saya mengerti. Semuanya sudah siap. Sudah waktunya untuk mengambil kembali grup Shan Yuan. Bagus sekali. Aku akan pergi melihat sekarang bagaimana anak itu masih bisa begitu sombong. Zhou, saham-saham ini telah menyentuh batas bawah selama seminggu. Mereka mungkin akan jatuh lebih jauh minggu depan. Apa yang harus kita lakukan? Duduk dan bicara. Pada saat seperti ini, bagaimana saya bisa berdiam diri? Saya pernah mengajari Anda sebelumnya. Ketika Anda menghadapi masalah, Anda harus tetap tenang. Duduk. Masalah ini tidak sesederhana yang Anda kira. Kita perlu tetap tenang untuk menemukan cara memecahkan kebuntuan. Apa maksudmu? Awalnya, saya kira ini hanyalah balas dendam dari Yang Li Shu dan putranya. Ternyata ada orang hebat di balik masalah ini. Ini semua adalah konspirasi. Sebuah konspirasi. Ya, selama periode ini, sementara narasi daring terus berkembang, seseorang mengambil kesempatan untuk melakukan short selling saham grup Shan Yuan, mendapatkan keuntungan darinya. Semua ini sudah direncanakan. Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Oh benar, aku baru saja menerima kabar bahwa mereka mengadakan rapat pemegang saham. Mereka ingin mencopotmu dari posisimu sebagai presiden. Badai sedang mengintai. Kalian berdua ada di sini. Kalian berdua. Bukan kami. Lalu siapa lagi yang bisa? Aku menepati janjiku. Jika aku bilang aku akan kembali, aku pasti akan kembali. Kalian sudah dikeluarkan dari grup. Sekarang kalian hanya punya hak dividen. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Tentu saja, melihat seekor Phoenix dalam kesusahan berubah menjadi ayam. Shou Ce. Krisis perusahaan ini. Ini adalah skema yang diatur oleh Anda dan ibumu, bukan? Kalian berdua orang yang benar-benar tidak punya hati. Anda benar-benar tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Saat saya sibuk dengan urusan grup, tidak punya waktu untuk berurusan dengan Anda. Anda mulai menargetkan grup, bukan? Tapi saya tidak mengerti. Apa gunanya ini bagi Anda? Anda kejam dan bengis. Telah melakukan segala macam perbuatan jahat hanya untuk merebut kendali grup Shan Yuan. Dengan melakukan ini, Anda telah mengguncang fondasi grup. Apa gunanya ini bagi Anda? Apakah Anda masih berharap menerima dividen? Dividen? Apa peduliku dengan dividenmu? Bahkan jika aku tidak mendapatkan dividen, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ini adalah konsekuensi dari menyinggungku. Sikap yang lebih baik, tidak memilikinya sama sekali. Awalnya saya kira Anda hanya tidak mengakui kerabat Anda demi uang. Saya tidak menyangka Anda bahkan tidak menginginkan uang itu. Benar-benar gila. Orang seperti Anda tinggal di keluarga Wang kami adalah penghinaan bagi keluarga Wang kami. Kakek saya seharusnya benar-benar melihat warna asli Anda saat itu. Jangan selalu menggunakan si tua bangka Wang Xianhua itu untuk menekanku. Keluarga Wang, aku benar-benar tidak termakan itu. Siapa peduli menjadi anggota keluarga Wangmu? Karena Anda mengatakan Anda tidak ingin dikaitkan dengan keluarga Wang, maka Anda tidak pantas berada di sini. Perhitungan saya dengan Anda akan saya selesaikan perlahan dengan Anda. Sekarang keluar dari sini. Ini adalah kantor saya. Kantormu? Kau sedang berlagak hebat. Kau sudah menghadapi bencana besar. Mengapa kau masih berlagak seperti seorang presiden denganku? Apa kau pikir kau masih bisa bertahan di posisi ini? Berapa lama lagi kau akan segera dicopot dari jabatan? Harga saham perusahaan terus-menerus jatuh. Para pemegang saham sangat tidak puas. Aku sudah mengirim email meminta mereka untuk mengadakan putaran rapat pemegang saham baru. Pada saat itu, aku akan di rapat pemegang saham mencopotmu dari posisimu sebagai presiden dan mengambil kembali semua yang telah hilang dariku. Setelah insiden ini, para pemegang saham tidak akan lagi mempercayaimu. Dalam hidup ini, kau tidak akan pernah bisa pulih. Kau dan ayahmu pada akhirnya adalah sepasang anjing gelandangan. Pertama, gunakan orang dalam untuk menciptakan kekacauan di dalam grup. Kemudian di internet, menyebarkan rumor dan fitnah secara jahat. Memanfaatkan fluktuasi harga saham. Menyatukan semua pemegang saham untuk memaksa kudeta. Rencana yang cermat. Saling terkait erat. Metode yang luar biasa. Terima kasih atas pujiannya.
Apakah Anda pikir saya memuji Anda? Hanya kalian berdua ibu dan anak. Tidak mungkin bisa menyusun rencana seperti itu. Aku tidak bisa memikirkan cara seperti itu. Pasti ada seorang ahli yang membimbingmu dari balik layar. Dan orang itu adalah saudara baikku, Zhao Xing Guo. Kakak yang baik. Apa kau bingung? Dengan siapa kau memanggil kakak? Wang Shou, aku dengar sejak kamu terluka. Kamu terus mengaku sebagai Wang Shenhua. Entah kau Wang Xianhua atau Wang Shou. The Aku film hanya was ingin bertanya translated padamu. and narrated Mengapa by kau M mengkhianatiku? Media. Mengkhianati teman terdekatmu. Paman Shou, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu yang berada di belakang mereka. Kamu dan ayahku, dengan persaudaraan puluhan tahun di antara kalian, mengapa kamu ingin mencelakai grup Shan Yuan? Bukankah ini semua karena kamu? Jika kamu tidak begitu, BODOH penakut dan tidak berbakat saat muda. Bagaimana aku bisa punya kesempatan untuk mengincar grup Shan Yuan yang luas ini? Apa? Saudara Shenhua adalah seorang jenius bisnis. Dia memulai dari nol, dan dalam 20 tahun, dia memperluas skala grup Shan Yuan hingga ratusan miliar. Aku tidak bisa mengikutinya. Sayang sekali langit buta. Perusahaan sebesar itu, namun tidak punya penerus. Daripada membiarkan grup Shan Yuan merosot di tanganmu, lebih baik serahkan padaku. Dengan begitu persaudaraan kita tidak akan sia-sia. Zhao Xing Guo. Aku benar-benar buta. Menganggap orang tak berperasaan sepertimu sebagai saudara. Dan mencurahkan isi hati padamu selama puluhan tahun. Dan kalian semua. Jadi kalian dihasut oleh Zhao Xing Guo untuk menyerang kami kakek dan cucu. Dengan niat membunuh. Kalian pikir dia membantu kalian. Padahal dia sebenarnya memanfaatkan kalian. Kalian bermain api. Bahkan jika dia merebut seluruh grup Shan Yuan, dia akan melahap perusahaan itu sepenuhnya. Tidak menyisakan apapun untuk keluarga Wang. Kalian benar-benar sangat bodoh. Apakah dia meninggalkan sesuatu atau tidak, apa peduliku? Bagaimana bisa keluarga Wangku memiliki orang sepertimu? Diam. Wang Zhou. Jaga bicaramu. Hak apa yang kau miliki untuk memarahi Shou Cheng? Kau benar-benar berpikir kau adalah Wang Jianhua sekarang? Bahkan jika kau adalah Wang Jianhua, kau tetap tidak punya hak untuk memarahi Shou Cheng. Apalagi kau. Mengapa Wang Xianhua tidak bisa? Sudah sepantasnya aku memukul anakku. Untuk orang tak berperasaan seperti ini. Bahkan jika aku membunuhnya, itu tidak akan berlebihan. Kalau begitu kamu salah. Wang Shenhua memang tidak punya hak. Karena Shou Cheng adalah The anakku. film was translated and narrated by M Apa? Media. Aku bilang Wang Shou Cheng. Aku anak Zhao Xing Guo. Yang Li Shu. Apa yang dia katakan? Itu persis seperti yang kau pikirkan. Wang Jianhua. Dia hanya seorang yang dikhianati istrinya. Wang Shou. Karena kamu terus mengaku bahwa kamu adalah Wang Shenhua. Kalau begitu, apakah kamu The tahu film was translated siapa yang memperkenalkan and Yang Li Shu narrated padanya? by M Media. Mungkinkah itu kamu? Tepat sekali. Saat itu Wang Shenhua baru saja mengalami kegagalan hubungan. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Yang Li Shu di hadapannya. Kau bajingan. Betapa liciknya rencana ini. Jadi kamu bahkan saat itu mulai merencanakan untuk aset keluarga Wangku. Bersekongkol dengan wanita ini untuk menipu ayahku bersama. Aku belum selesai bicara. Hanya mengirim wanita. Tidak bisa merebut grup Shan Yuan. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Yang Li Shu. Dia awalnya adalah selingkuhanku.
Setelah aku melatih wanita ini, aku kemudian mengirimnya padanya. Memang Wang Shenhun menyayanginya seperti harta dan menemaninya selama lebih dari 20 tahun. Kalau begitu, apakah kamu akan bilang saudaraku ini cukup murah hati? Bajingan. Wang Shou, dari sudut pandang ini, kalian berdua kakak dan cucu persis sama. Pacarmu Li Tim juga diberikan kepadamu. Setelah aku selesai dengannya, barulah dia diberikan kepadamu. Namun kau masih memperlakukannya seperti harta karun. Sifatmu yang suka diselingkuhi tampaknya diwarisi. Aku sudah cukup menjelaskan dengan jelas, bukan? Apakah kalian berdua ayah dan anak sudah yakin sekarang? Wang Shou, tidak. Mari kita anggap saja kamu adalah Wang Shenhua. Apakah kamu punya hal lain untuk ditanyakan? Tanyakan padaku sekarang, dan aku akan memberitahumu segalanya. Mengingat kita bersaudara, aku berjanji akan memberitahumu semua yang aku tahu. Wang Shouchang. Anak siapa dia? Haruskah kamu benar-benar bertanya padaku secara eksplisit seperti ini? Baiklah, karena kamu bersikeras bertanya, maka aku akan memuaskanmu. Wang Shouchang adalah anak dari Yang Lishu dan aku. Xiaozhou, Yang Lishu, selama bertahun-tahun dia bersamamu, The film was translated menjaga hubungannya and denganku sepanjang narrated waktu. by M Media. Tidakkah kamu menyadarinya? Setiap kali kamu membawa Yang Lishu menemuiku untuk minum teh, aku akan pergi ke toilet untuk waktu yang lama. Dan Yang Lishu juga akan permisi dan pergi. Kamu, Xinggu. Shou Chang masih di sini. Mengapa kau menjelaskannya begitu rinci? Betapa menjengkelkan. itu kamu masih berpura-pura. Ibu tidak apa-apa. Aku tidak mendengar apapun. Aku terus melihat Wang Shou. Lihat anak ini. Wajahnya hijau karena marah. Kalian tiga bajingan. Beraninya kamu menghina ayahku seperti ini. Dan kamu, Wang Shouchang, tidak heran kamu menghabiskan sepanjang hari berpesta-pora, menyebabkan masalah di mana-mana, dan sama sekali tidak mirip ayah. Jadi kamu anak haram. Sial anjing kampung juga. Dan kau berani mengkritikku. Wang Shenhua juga tokoh yang cukup penting. Bagaimana dia bisa melahirkan anak sepertimu? Namun, anakmu ini cukup mirip Wang Shenhua. Keduanya adalah pria yang diselingkuhi. Bajingan. Sekarang kamu akhirnya mengerti mengapa ibu dan anak itu akan sangat mempercayaiku, kan? Tak perlu takut aku akan berkhianat. Karena Yang Lishu adalah wanitaku. Wang Shoucheng adalah anakku. Mereka semua adalah anggota keluarga Shouku. Xiaozhou, Wang Shou. Sekarang kau mengerti, kan? Sedangkan aku, dengan keluarga Wangmu, aku sama sekali tidak punya hubungan. Mulai sekarang berhenti menyebut-nyebut keluarga Wang. Aku adalah anggota keluarga Shou. Aku tidak punya kebiasaan menjadi pria yang diselingkuhi. Wang Shou. Tidak menyangka ini, kan? Kakekmu selalu membanggakan diri sebagai orang bijak. Namun dalam surat wasiatnya, dia menyerahkan grup kepadaku. Membiarkan ibu dan anak The kita film was merebut sarang. translated and narrated by M Media. Dengan kesempatan yang dikirim dari surga seperti ini, bagaimana mungkin keluarga kami bertiga tidak merebut kesempatan ini untuk melahap keluarga Wang sepenuhnya? Jika tidak, bukankah kita akan mengecewakan niat baik kakekmu? Kalian bertiga, ini adalah grup keluarga Wangku. Keluar. Kaulah yang harus pergi. Rapat dewan akan diadakan dalam 3 hari. Kalian berdua ayah dan anak. Jangan berpikir kalian masih punya kesempatan, kan? Aku datang hari ini untuk memberimu ultimatum. Jika kau patuh menyerahkan sahammu,
Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak bahkan, jika Longsan melindungimu. Aku akan memastikan bahwa kau menghabiskan sisa hidupmu berharap mati. Tetapi tidak bisa mati. Aku membenci. Lupakan saja ide itu. Kami berdua ayah dan anak. Bahkan, jika kami kelaparan atau mati kehausan di luar, kami tidak akan pernah berkompromi denganmu. Baiklah. Kau punya nyali. Kalau begitu aku akan menunggu 3 hari lagi. Ketika kau diusir dari perusahaan. Aku ingin melihat. Berapa lama Longsar bisa melindungimu? Begitu orang tua itu menarik diri. Aku akan membuatmu sangat menyadari konsekuensi dari menentangku. Baiklah Xiao-chen. Jangan buang-buang kata lagi. Pada 2 anjing liar ini. Ayo pergi. Mengerti ayah? Demi aset keluarga kita, mereka sudah lama berkomplot. Benar-benar biadab. Ini semua salahku, karena tidak berguna. Aku gagal memenuhi harapan kakakmu padaku. Jika pada waktu itu, grup itu diserahkan kepadaku, Yang Li Zhu tidak akan terlibat sama sekali. Untungnya kakakmu sudah tiada. Jika dia melihat apa yang terjadi hari ini, betapa besar pukulan itu baginya. Keluar. Nah, jangan terlalu memikirkannya. Kedua orang itu telah berulang kali mencoba mencelakaimu. Dia bukan lagi kerabat kita. Kali ini dia mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Kita bisa membongkar mereka di rapat dewan. Para pemegang saham itu pasti akan membantu kita. Keluar. Baiklah. Istirahatlah yang cukup. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidak heran dia berani melakukan pembunuhan ayah. Tidak heran Yang Li Zhu tidak hormat pada kasih sayang dalam pernikahan mereka. Ternyata, inilah kebenarannya. Presiden Yang. Anda saat itu bertanggung jawab atas hubungan masyarakat perusahaan. Dia terus datang langsung minta maaf. Minum 3 kali sehari. Dan Anda minum selama setengah bulan penuh. Sebelum akhirnya menjelaskan semuanya dengan jelas. Namun pada waktu itu, Anda dirawat di rumah sakit. Presiden Lu. Pada waktu itu, Anda bertanggung jawab atas lini produksi perusahaan kami. Anda kemudian memimpin dalam bekerja lembur. Tidur kurang dari 4 jam sehari. Hanya dalam setengah bulan, Anda berhasil membuat semua produk diluncurkan kembali ke pasar. Namun pada waktu itu, Anda menderita sakit kepala kronis. Dan kakek saya meminjam setiap pinjaman yang bisa didapatnya, bahkan menggadaikan rumah, kebun. Gali lubang tutup lubang. Semua demi operasi normal perusahaan Fitter. Pada waktu itu, seluruh perusahaan bersatu. Semua agar perusahaan bisa mengatasi masa sulit ini. Namun sekarang, ketika hal seperti ini terjadi, hal pertama yang dipikirkan semua orang adalah menuntut pertanggungjawaban. Menenangkan tanggung jawab. Dalam 2 bulan terakhir, kemampuan operasional dan manajemen saya jelas bagi semua. Krisis ini sama sekali bukan masalah dengan keputusan dewan, melainkan terletak pada gejolak opini publik. Pertama, mari kita tetap bersatu dan mengatasi masa sulit ini. Setelah semuanya stabil, tidak akan terlambat untuk menetapkan tanggung jawab. Bagaimana menurut kalian semua? Saya pikir apa yang dikatakan Wang Shou benar sekali. Peristiwa tahun itu, saya mengingatnya dengan sangat jelas. Ketua lama memimpin kita melalui masa-masa sulit. Mengingatnya sekarang, masih jelas dalam ingatan saya. Mengenai situasi grup saat ini, untuk mengatakan itu adalah tanggung jawab Wang Shou, itu bisa diterima. Namun, itu disebabkan oleh kelalaian Departemen Inspeksi Kualitas. Tanggung jawab utama Wang Shou terletak pada kegagalan dalam pengawasan. Jika kita mengganti presiden sekarang, saya khawatir itu hanya akan membuat karyawan semakin panik. Sebagai manajemen senior perusahaan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah untuk bersatu dan menstabilkan moral. Semuanya mari kita terlebih dahulu
mengatasi kesulitan ini bersama. Itu benar, sekarang bukan saatnya untuk mengganti presiden. Grup Son Yuen adalah target menonjol yang menarik masalah. Ketika ada sesuatu yang salah, banyak orang yang memperkeruh suasana. Opini publik di luar saat ini jelas dimanipulasi oleh troll internet. Jika kita memecat Wang Zhou sekarang, bukankah itu persis seperti yang mereka inginkan? Terima kasih atas pengertian Anda Presiden Xiang dan Zhao. Namun ada dua masalah yang belum Anda sampaikan dengan cukup akurat. Ada apa? Penyebab insiden ini bukan karena kelalaian Departemen Inspeksi Kualitas, melainkan karena di dalam perusahaan kita ada orang dalam. Seseorang mengipasi api di balik layar. Dan orang ini adalah Yang Li Zhu dan Wang Su Cheng ibu dan anak ini. Semua ini adalah skema yang diatur oleh mereka. Anda bicara omong kosong. Anda dan ayah Anda memang tidak jauh berbeda. Bahkan pada titik ini, Anda masih mencoba menyalahkan saya. Jika saya tidak punya bukti, apakah saya akan berbicara sembarangan? Itu adalah Yang Li Shu dan Wang Shuqing yang menginstruksikan saya. Setelah itu, mereka mentransfer 30 juta kepada saya, menyuruh saya untuk segera mengundurkan diri. Orang ini sebelumnya adalah mantan manajer Departemen Inspeksi Kualitas Group. Dia juga orang kepercayaan Yang Li Shu dan putranya. 2 hari sebelum insiden perusahaan, orang ini mengundurkan diri tanpa penjelasan. Saya merasa itu mencurigakan. Jadi, saya meminta Master Long untuk menemukan orang ini. Setelah beberapa pertanyaan, kami mengetahui kebenarannya. Mereka sebelumnya selalu menuduh saya mengarang fitnah. Orang ini, kesaksian berasal dari orang kepercayaan mereka sendiri. Mungkin tak ada lagi yang bilang saya cari orang lain. Mau sengaja fitnah lagi ya? Konyol. Kalian juga pemegang saham grup. Bagaimana kalian bisa melakukan hal menyimpang dan keterlaluan seperti itu? Jadi kalian ibu dan anak yang berada di balik ini. Kalian merusak fondasi grup Son Yuen untuk merebut kekuasaan. Kalian menggunakan segala cara. Memang siaga siang malam. Pencurian rumah sulit disegah. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kau bilang, masalah ini sudah ditangani? Saya menyuruh mereka untuk pergi ke luar negeri dan bersembunyi sebentar. Mungkinkah di bandara, mereka dihentikan oleh Long San. Long San ini menentang kami di mana-mana. Dia benar-benar pantas mati. Bagus sekali. Jadi Xiao Zhou sudah membiarkan Master Long mendapatkan bukti. Saya masih khawatir para pemegang saham ini tidak akan mempercayainya. Presiden Wang benar-benar mengesankan. Baiklah. Semuanya tenang. Saya Zhou Xingguo, teman baik Shen Hua. Semuanya seharusnya mengenal saya. Beberapa waktu lalu, harga saham grup Shen Yuan berfluktuasi. Dan saya mengakuisisi cukup banyak saham grup Shen Yuan. Baru kemarin, sebagian besar saham yang dipegang oleh Presiden Yang telah dialihkan kepada saya. Semua yang hadir. Saya percaya bahwa selain keluarga Wang, tidak ada seorang pun yang memiliki saham lebih banyak dari saya. Itu benar. Saya sudah mengalihkan sebagian besar saham saya kepada Presiden Zhou. Presiden Zhou diundang untuk hadir hari ini, tepatnya untuk memberitahu semua orang isi video barusan. Semuanya tolong hentikan pembahasannya. Saya sebagai pemegang saham grup menyatakan posisi saya. Saya mendukung proposal Shuqing. Hari ini Wang Zhou harus mundur. Wang Zhou, saham kami bertiga, jika digabungkan sudah melebihi 50%. Apakah Anda bersedia atau tidak? Anda tidak bisa menghentikan kami untuk mencopot Anda dari posisi presiden. Kami datang ke sini hari ini, bukan untuk berdiskusi dengan Anda. Bersikaplah sedikit lebih bermartabat. Pergi sendiri. Wang Zhou, nasibmu sudah disegel. Tidak peduli seberapa keras kau berjuang, itu akan sia-sia. Wang Zhou, Anda pikir Anda bisa bercerita, dan dengan Long Sam membantu Anda bisa menang melawan kami. Saya akui, sayalah yang menjebak Anda. Jadi kenapa? Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Mulai hari ini, grup Shen Yuan akan bermarga Zhou. Anda ingin melawan saya. Anda masih terlalu mentah. Selama masa jabatan Wang Shu sebagai presiden grup, ia mengangkat orang berdasarkan pilih kasih dan mengelola dengan buruk, yang menyebabkan kesulitan grup saat ini. Saya mengusulkan segera copot Wang Zhou dari jabatan presiden dan menunjuk Wang Shuqing menjabat sebagai presiden kita. Selain itu, semua orang juga harus menandatangani perjanjian tidak pernah mengizinkan Wang Zhou menginjakan kaki ke gerbang grup Shen Yuan.
Bagaimana ini bisa terjadi? Presiden Wang jelas sudah mengungkap kebenarannya. Semua orang juga mendukungnya. Mengapa masih seperti ini? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Sekarang para pemegang saham ini, semuanya membantu Xiao Zhou. Sudah tidak mungkin lagi. Dengan adanya Presiden Xiao di sini, pendapat kita semua tidak relevan. Mereka bertiga digabungkan. Saham mereka sudah melebihi 50%. Jangan katakan apa-apa lagi. Tanda tangani. Tunggu. Zhao Xingguo, apakah Anda pikir Anda sudah pasti menang? Kalau begitu saya akan memberitahu Anda, Yang Li Shu dan Wang Su Cheng ibu dan anak ini sebenarnya tidak memiliki saham di Shan Yuan Group sama sekali. Wang Xiao, kau tidak mungkin. Terlalu terkejut. Dan menjadi gila kan? Xiao Cheng dan aku digabungkan. Memiliki 40% saham grup. Apa maksudmu? Kami tidak punya saham. Sepertinya dia benar-benar sudah gila. Wang Xiao, hadapi kenyataan. Sekarang grup Shan Yuan, pemegang saham terbesarnya adalah kami. Seluruh grup ada di bawah kendali kami. Anda pikir hanya dengan beberapa kata, Anda bisa mencabut saham ibu saya dan saya. Apakah Anda punya hak itu? Xiao Zhou, dia tidak salah. Kita memang sudah. Keke. Apakah Anda membawa apa yang saya minta untuk Anda bawa? Hadirin sekalian mohon perhatikan. Ini adalah surat wasiat yang telah dinotariskan. Ini juga ditinggalkan oleh kakek saya semasa hidupnya. Surat wasiat ini menyatakan bahwa sahamnya hanya dapat diwarisi oleh garis keturunan langsungnya. Dengan kata lain, hanya mereka yang memiliki hubungan darah yang dapat mewarisi. Mereka yang tidak memiliki hubungan darah tidak memiliki cara untuk mewarisi. Selain itu, surat wasiat juga menyatakan bahwa istri harus memenuhi kewajiban pasangannya. Jika seorang pasangan melanggar isi surat wasiat atau bertindak tidak setia kepada pasangannya, mereka juga tidak akan mewarisi saham. Singkatnya, selama isi di atas dilanggar, bahkan jika saham sudah diwarisi, saham tersebut akan segera ditarik kembali. Wang Xiao, apakah Anda mengatakan Yang Li Shu dan Wang Xiaoqing tidak sesuai? Tidak mungkin. Bukankah itu berarti Yang Li Ju berselingkuh dan Wang Xiaocheng bukan anak ketua lama? Tidak heran, Presiden Wang mengumpat kemarin, menyebut Wang Xiaocheng bajingan. Jadi begitu, saya bertanya-tanya, mengapa Presiden Wang meminta saya membawa surat wasiat? Jadi ini tujuannya. Xiao Zhou, apakah Anda mengatakan? Tepat sekali. Wang Su Cheng bukanlah garis keturunan biologis ayah saya. Yang Li Shu juga tidak memenuhi kewajiban suami istri normalnya. Oleh karena itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk mewarisi saham. Omong kosong. Seluruh perusahaan, siapa tak tahu saya tuan muda kedua Wang. Saya sah dan legam, ahli waris. Anda berani memfitnah identitas saya. Wang Xiao, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Aku Yang Li Ju, sudah bertahun-tahun di keluarga Wang. Dan kau benar-benar mengatakan bahwa aku berselingkuh dari Janwa. Aku mengerti sekarang. Kau akan segera mundur. Dan kau menyimpan dendam. Tapi kau tidak bisa menghinaku. Janwa adalah kakekmu. Dan kau memfitnahnya seperti ini. Apakah kau bahkan manusia? Dasar binatang. Untuk mendiskreditkan kami, Anda menggunakan cara-cara tidak bermoral seperti itu. Tapi hanya dengan kata-kata Anda, para pemegang saham yang hadir tidak akan percaya Anda. Wang Xiao, kau bilang aku tidak setia pada hubungan pernikahanku. Dan bahwa Xiao Cheng bukan keturunan Janwa. Kalau kamu punya nyali tunjukkan saja. Bawa barang untuk tes DNA Janwa. Kakek saya sudah meninggal dunia. Tentu saja saya tidak bisa menghasilkan DNA-nya. Namun, ayah saya dan saya adalah garis keturunan langsung kakek saya yang cukup untuk membuktikan identitas Wang Su Cheng. Semuanya mohon perhatikan. Berikut adalah laporan tes DNA paternitas. Subjek laporan ini adalah Wang Su Cheng dan ayah saya. Hasil tes menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan darah.
Wang Shoucheng. Dia benar-benar anak haram. Tidak heran, film was dia tidak translated berguna sebagai and pribadi narrated dan tidak by memiliki M prospek Media. sama sekali. Zhou. Jadi tadi malam, Anda meminta rambut saya untuk melakukan tes DNA. Sekarang laporan ini menunjukkan bahwa saya sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengannya. Saya ingin melihat apa yang akan Anda semua katakan sekarang. Jadi bagaimana jika tidak ada hubungan darah? Apa buktinya? Ini hanya membuktikan bahwa yang tidak memiliki hak waris adalah Anda. Wang Shoucha. Anda adalah anak haram. Semuanya. Sejujurnya, alasan saya begitu mendukung Wang Shoucheng. Justru karena masalah ini. Lebih dari 40 tahun yang lalu, saya tidak sengaja memergoki kakak ipar saya, yang juga ibu Wang Shoucha, dengan pria lain. Berselingkuh. Beberapa waktu lalu, saya mengetahui tentang konflik internal grup Shan Yuan, dan saya bertanya-tanya, bagaimana sebuah keluarga bisa sampai pada keadaan seperti itu. Oleh karena itu, saya membeli beberapa saham. Berniat untuk menengahi sebagai teman lama saudara Shen Hua, dan seorang pemegang saham grup. Untuk menengahi. Tapi Wang Shou, laporan yang baru saja dia sampaikan ini, segera membuat saya teringat akan kejadian lebih dari 40 tahun yang lalu itu. Wang Shoucheng dan Wang Shoucha tidak memiliki hubungan darah. Apa buktinya? Ini membuktikan bahwa saya sebelumnya memang tidak salah. Kakak ipar benar-benar berselingkuh di belakang saudara Shen Hua dengan pria lain. Saya sama sekali tidak bisa membiarkan hasil kerja keras saudara Shen Hua seumur hidup jatuh ke tangan kedua anak haram ini. Jadi begini rupanya. Aku sudah tahu. Aku yang Li Zhou. Kepada Zhen Hua. Memiliki hati nurani yang bersih. Aku tidak pernah melakukan apapun yang salah kepada Zhen Hua. Xiao Cheng, bagaimana mungkin dia bukan keturunan keluarga Wang? Jadi ternyata, bajingan yang sebenarnya adalah kau. Orang yang berselingkuh dari Zhen Hua adalah ibumu. Anda bicara omong kosong. Omong kosong. Laporan ini dibawa keluar oleh putra Anda sendiri. Identitas saya tentu tidak ada masalah. Yang bermasalah pasti Anda. Untungnya Presiden Shou mengungkapkan kebenaran tepat waktu. Kalau tidak kalian berdua bajingan akan menuduh orang lain. Padahal kalian pelakunya, Anda. Jadi inilah kebenarannya. Aku sudah tahu. Kalian berdua ayah dan anak. Memperlakukan Xiao Cheng dan aku seperti musuh. Jadi kalian sudah tahu selama ini bahwa kalian bukan bagian dari keluarga Wang. Dan dengan sepenuh hati berusaha mengusir kami. Untuk merebut warisan keluarga Wang kami. Betapa menyedihkan. Zhen Hua bahkan tidak tahu sampai kematiannya bahwa putra sulung dan cucunya sebenarnya adalah anak haram. Istri aslinya sebenarnya adalah seorang pelacur. Di belakangnya, dia diam-diam berselingkuh dengan orang lain. Pelacur ini, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Anda bicara omong kosong. Semuanya, masalah ini sangat penting. Saya tidak akan pernah berbicara sembarangan. Seperti yang semua orang tahu, Shen Hua dan saya adalah teman terdekat. Jadi apakah Anda pikir, mungkin bagi saya untuk berbohong, memang tidak perlu? Presiden Shou dan saudara tua Shen Hua memiliki persahabatan puluhan tahun. Dia tidak akan berbicara sembarangan tentang masalah ini. Terlebih lagi, Wang Shouche dan Wang Shoucheng memang tidak memiliki hubungan darah. Kalau begitu, Wang Shouche dan Wang Shou benar-benar bukan bagian dari keluarga Wang. Wang Shou, beraninya Anda menipu kami. Tidak bisa dipercaya. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Untungnya Presiden Jia turun tangan tepat waktu. Jika tidak, grup Zhang Yuan akan jatuh ke tangan dua bajingan ini. Bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan ini kepada mendiang ketua? Ini, bagaimana ini mungkin? Wang Shoucheng sebenarnya adalah mendiang ketua. Satu-satunya keturunan. Wang Shou, konspirasi Anda telah terbongkar. Namun apa yang baru saja Anda katakan itu benar. Seorang bajingan tanpa hak waris. Saham-saham itu harus direbut kembali. Ayahmu bajingan besar itu, jika tidak ada ya sudah. Tapi kamu bajingan kecil ini, harus menyerahkan saham-saham itu kepadaku. Serahkan sahamnya. Kalian bertiga bersekongkol. Saya tahu Anda akan berbalik dan menyalahkan saya. Oleh karena itu, saya juga menyiapkan sepotong bukti sebelumnya. Dengan bukti ini,
Saya ingin melihat bagaimana Anda akan berdebat sekarang. Semuanya mohon perhatikan. Laporan tes DNA ini. Subjek yang diuji adalah Wang Kekei dan Wang Shouchang. Hasil di atas menunjukkan bahwa Wang Shouchang dan Wang Kekei sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Aku, Xiaozhou, bagaimana kakak bisa terlibat dalam hal ini? Apakah Anda sudah gila? Orang ini bahkan bukan anggota keluarga Wang. Bagaimana mungkin dia memiliki hubungan darah denganku? Salah. Dia tentu saja adalah anggota keluarga Wang. Apel, kakak adalah salah satu dari kita. Benar. Wang Kekei adalah putri kakek saya. Menurut urutan kekerabatan, saya bahkan harus memanggilnya Bibi. Dia seperti ayah saya. Adalah garis keturunan langsung kakek saya. itu tidak mungkin. Ketua lama, bagaimana dia bisa menjadi ayah saya? Benar Xiaozhou, bagaimana mungkin kakak? Tuti kandung kakek Anda. Apakah Anda masih ingat apa yang dikatakan Zhao Xingguo barusan? Sebelum kakek saya bertemu Yang Leishu, dia memiliki hubungan yang gagal. Wang Kekei adalah hasil dari hubungan itu. Apel. Jadi begitu. Omong kosong. Wang Shoucheng berhenti di sini, dan Wang Zhou bersekongkol. Kata-kata kosong bukanlah bukti. Atas dasar apa putramu mengatakan bahwa dia adalah putri Janwa? Wang Shou, apakah Anda menganggap semua orang yang hadir bodoh? Klaim tanpa dasar seperti itu tidak akan ada yang percaya. Lagi pula, bukankah ibunya masih di rumah sakit? Orang ini yang tidak cukup uang untuk biaya pengobatan. Bagaimana mungkin dia berdarah keluarga Wang? Garis keturunan keluarga Wang. Bagaimana bisa begitu melarat? Shouchang benar. Para pemegang saham yang terhormat, karakter Janwa, kalian semua sudah sangat tahu kan? Mari kita asumsikan, jika Janwa benar-benar punya anak perempuan, menurut kalian, dia akan membiarkannya terlantar. Benar. Saya terlalu mengenal kakak Shenhua. Jika Wang Keka benar-benar putrinya, bagaimana mungkin dia bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan? Sepertinya, Wang Shou, The film was memang dia bersikap translated sangat tidak and masuk akal. narrated by Dia M. benar-benar Media. seorang bajingan dengan motif tersembunyi. Sayang sekali tuan tua. Sangat menghargainya. Sepertinya, dia salah menilai orang tersebut. Baiklah. Apakah semua orang sudah selesai berbicara? Saya masih punya satu salinan di sini. Laporan tes DNA. 2 tahun yang lalu, kakek saya sudah melakukan tes DNA dengan Wang Kekei. Tes DNA telah dilakukan. Dengan laporan ini, identitas Wang Kekei tidak diragukan lagi. Kekei, saya minta maaf. Baru sekarang, saya menceritakan hal ini kepada Anda. Dulu, ketika ibumu hamil, kakek saya sedang bersiap untuk menikahinya. Namun tak disangka. Kemudian, karena pertengkaran, keduanya berpisah. Sebelum dia pergi, ibumu memberitahu kakek saya bahwa dia telah menggugurkan anak itu. Kakek sangat sedih saat itu. 2 tahun lalu, Anda menyerahkan resum Anda ke perusahaan. Awalnya sesuai persyaratan. Anda tidak akan dipekerjakan. Namun secara kebetulan, kakek menemukan nama Anda dan nama ibu Anda. Dia sangat terkejut. Maka dia mulai menyelidiki. Melalui tes DNA, dia menemukan bahwa ibu Anda saat itu sama sekali tidak menggugurkan anak itu, melainkan membesarkan Anda sendirian. Hingga kecelakaan mobil 10 tahun lalu, dia menjadi vegetatif. Tahun-tahun terakhir ini, Anda bekerja paruh waktu sambil merawat ibu Anda. Maka dia menggunakan nama grup untuk mempekerjakan Anda ke perusahaan. Menggunakan nama grup, dia menanggung biaya pengobatan ibu Anda. Dia berpikir bahwa dengan cara ini,
Dia bisa memberi kompensasi kepada Anda. Awalnya menurut rencananya. Dia percaya bahwa sisa hidup Anda dan ibu Anda akan diurus oleh perusahaan. Namun dia tidak menyangka bahwa setelah kematiannya akan ada begitu banyak perubahan tak terduga. Jadi begitu. Laporan ini memang dari 2 tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa Wang Keke dan Tuan Tua, Maman, Ayan dan anak perempuan. Siapa sangka? Ketua lama ternyata punya anak perempuan. Kalau begitu, yang benar-benar bermasalah adalah Wang Shouchang. Dia tidak memiliki hubungan darah dengan siapapun. Sepertinya, dia adalah bajingan yang sebenarnya. Kamu yang Li Ju. Jadi kau jalang itu. Kau dan putramu berkolusi dengan orang luar, menipu diri sendiri untuk mencoba merebut aset keluarga Wang. Kami tidak akan pernah menyetujui masalah ini. Semuanya kalian semua salah paham. Zhao Xingguo. Bagi mereka ibu dan anak, dia bukan orang luar. Mereka adalah keluarga. Nama asli Wang Shouchan adalah Zhao Shouchan. Semua yang dia lakukan hanya untuk dirinya sendiri. Apel. Jadi kekasih gelap yang Li Shu adalah Anda bajingan tua. Ketua lama menyia-nyiakan kepercayaannya sepenuhnya pada Anda. Dia benar-benar salah menilai Anda. Kau wanita tak berperasaan. Kau lebih buruk dari binatang. Bagus. Sangat bagus. Wang Shou, Anda sangat bagus. Anda benar-benar punya beberapa trip. Anda bahkan bisa membalikkan situasi seperti ini. Tapi jika Anda berpikir Anda bisa menang seperti ini, maka Anda terlalu naif. Anda tidak bisa menyelamatkan grup Shan Yuan. Saya sudah membuat rencana kedua. Karena saya tidak bisa memilikinya, maka saya akan menghancurkannya. Apakah Anda pikir Anda layak, Zhao Xingguo, untuk ingin menghancurkan grup Shan Yuan kami? Apakah itu sesuatu yang bisa Anda capai? Grup Shan Yuan adalah perusahaan besar dengan aset yang luas. Bagaimana mungkin saya bisa bertarung sendirian? Saya sudah sebelumnya berdiskusi dengan Asosiasi Bisnis Besar Liu Chen untuk melakukan short selling saham grup Shan Yuan. Hanya dengan satu pemberitahuan dari saya, mereka akan segera bertindak. Segera beritahu Asosiasi Bisnis Besar. Segera lakukan short selling saham grup Shan Yuan. Sekumpulan bajingan. Apakah Anda melihat kemampuan kami sekarang? Ayahku dan aku, bersama dengan Asosiasi Bisnis Besar Liu Chen, telah mengumpulkan puluhan miliar untuk melakukan short selling terhadap Shan Yuan Group. Hanya dalam 1 bulan, kami bisa membuat Shan Yuan Group tidak akan pernah pulih dan berada di ambang kebangkrutan. Wang Shou, mari kita lihat kali ini, metode lain apa yang Anda miliki. Presiden Wang ini buruk. Saham grup anjlok. Sudah menyentuh batas bawah harian lagi. Apel. Benar-benar jatuh. Asosiasi Bisnis Utama Liu Cheng telah bergabung untuk menguras grup Shan Yuan. Bahkan saat grup berada di puncaknya, ini akan menjadi krisis. Apalagi sekarang. Zhao Xingguo, betapa lisiknya rencanamu. Wang Shou, cepat cari pinjaman ban dan siapkan dana untuk menyelamatkan pasar. Ya. Xiao Zhou, cepat pergi ke ban. Terlambat sedikit saja semuanya akan hilang. Hubungi Bank Ban. Tidak ada gunanya. Shan Yuan Group terlibat dalam kontroversi opini publik, dan reputasinya menurun. Bahkan jika bank-bank sangat membutuhkan uang, mereka tidak akan meminjamkan kepada Anda. Anda tidak mungkin bisa mengumpulkan dana untuk menyelamatkan saham Shan Yuan Group. Anda hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kami meraup kekayaan Shan Yuan Group. Segera. Grup Shan Yuan akan menjadi sejarah. Dan kalian keluarga Wang akan menjadi anjing jalanan. Adapun Shou Cheng, dia akan sebagai putra sulung keluarga Shao. Menjadi dunia bisnis Liu Cheng, bintang baru yang sedang naik daun. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Aku tidak pernah menyangka bahwa grup Shan Yuan yang begitu besar akan berakhir seperti ini. Ini baru sedikit lebih dari sebulan sejak ketua lama meninggal. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Ayah, ini semua salahku karena tidak kompeten. Membiarkan ketiga bajingan ini berhasil dalam konspirasi mereka. Aku telah mengecewakanmu, Pak Tua.
Inilah yang terjadi jika Anda melawan saya. Wang Shou, Anda bisa saja berpegang pada posisi presiden grup dan mati bersama perusahaan. Zhao Xingguo. Anda memang sangat tangguh. Anda telah merencanakan dengan cermat dan menyusun rencana di mana-mana. Namun sayangnya, saya sudah mendekati kamar dagang Jiangnan dan mengumpulkan 300 miliar. Wang Shou, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Kalau begitu grup ini selamatkan. Bagus sekali. Bagus sekali. Tidak. Anda benar-benar percaya pada omongan anak muda ini. Kata-kata. Dia hanya seorang anak muda. Hak apa dia untuk buat kamar dagang Jiangnan pinjamkan uang? Menurut saya, pikirannya belum waras. Dan sekarang dengan rangsangan ini, dia benar-benar kehilangan akal. Kalian semua, selagi grup belum bangkrut, Anda harus mencarikannya rumah sakit jiwa. Wang Shou, lamunanmu ini, kau masih memimpikannya sampai sekarang. Sudah waktunya untuk bangun. Hadapi kenyataan. Kata-kata ini memang terlalu tidak masuk akal. Jika kakakmu masih hidup, saya mungkin masih percaya pernyataan itu. Tapi kamu Wang Shou, Anda masih seorang mahasiswa yang belum lulus. Bagaimana mungkin Anda layak untuk kamar dagang provinsi Jiangnan? Apakah Anda tahu entitas kolosal seperti apa itu? Bagaimana mereka bisa percaya anak muda biasa seperti Anda? Zhao Xingguo. Entah itu bohong atau tidak, Anda selalu bisa menelepon dan bertanya. Hari kiamat Anda telah tiba. Halo. Presiden Shou ini buruk. Sebuah akun tak dikenal secara agresif mengakuisisi saham grup Shan Yuan. Tidak peduli berapa banyak yang kami tawarkan, mereka membeli semuanya. Harga saham tidak bisa ditekan. Bagaimana dengan kamar dagang lainnya? Suruh mereka menjual saham mereka bersama-sama. Mereka menjual bersama. Sekarang, saham yang mereka pegang sudah terjual semua. Mereka semua sudah menarik diri. Apple, satu-satunya yang masih menjual adalah kami. Saya dengar, itu orang-orang dari kamar dagang Jiangnan yang membeli saham grup Shan Yuan. Setelah investor retail mendapatkan berita, mereka ikut-ikutan. Saham grup Shan Yuan sudah mencapai batas harian. Naik, saham grup Shan Yuan telah menyentuh batas atas harian. Presiden Wang benar, saham menyentuh batas atas harian. Grup benar-benar terselamatkan. Bagus sekali. Grup ini terselamatkan. Bagus sekali. Jika begitu, bukan hanya krisis ini, tetapi juga badai opini publik sebelumnya. Semuanya telah terselesaikan, seperti yang diharapkan dari cucu ketua lama. Dia benar-benar luar biasa. Saya benar-benar meremehkan Presiden Wang sebelumnya. Generasi muda memang tangguh. Generasi muda benar-benar tangguh. Ada apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan suntikan dana 300 miliar ini, rencananya untuk melakukan short terhadap grup Sang Yuan hanyalah mimpi belaka. Kali ini, saham grup perusahaan kami tidak hanya akan naik, tetapi juga akan naik lebih tinggi dari sebelumnya. Meningkat sampai dia tak mampu bayar. Zhao Xingguo, Anda bangkrut. Anda. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau anak muda. Itu adalah kamar dagang Jiangnan. Mengapa mereka mau meminjamkan uang kepadamu? Saya adalah keturunan langsung The keluarga film Wang. was translated Tidak hanya Tuan Long and akan membantu narrated saya, by M Media. tetapi teman-teman kakek saya saat dia masih hidup. Semua akan mengulurkan tangan membantu saya. Kau bicara omong kosong. Kau berbohong. Ini semua palsu. Semuanya palsu. Xingguo, cepat pikirkan solusinya. Shou Cheng dia masih anak-anak. Masa depannya cerah. Kita tidak boleh bangkrut. Kalau tidak dia akan hancur. Masih anak-anak. Sungguh lucu datang dari wanita beracun seperti Anda. Sejujurnya, hari ini terlepas dari apakah Zhao Xingguo bangkrut atau tidak, paruh kedua hidup Zhao Shoucheng benar-benar hancur. Waktu hampir habis. Mereka seharusnya tiba sebentar lagi. Siapa Xiao Shoucheng? Kami adalah detektif dari Biro Cabang Liuqian, Yang Liu, Wang Shoucheng, Xiao Xingguo. Yang mana? Kau, apa yang kau lakukan?
Yang Li Zhu dan Wang Shouqing diduga terlibat dalam kasus pembunuhan. Xiao Xingguo diduga melakukan penyuapan dan mengganggu pasar keuangan. Mohon ikut kami. Ini tidak mungkin. Ini semua adalah rekayasa. Apakah itu fitnah? Kita akan membahasnya setelah penyelidikan. Anda, ikut kami. Pergi. Jalan lebih cepat. Kakek, Xiao Shou. Kamu masih hidup. kakek. Aku belum mati. Tapi, kakek, aku pikir aku mengalami mimpi yang sangat panjang. Mimpi apa yang kamu alami? Aku bermimpi bahwa Li Ting menipuku untuk pergi ke karok televisi, dan dia serta paman kedua bersama-sama memukulku hingga masuk rumah sakit. Lalu setelah aku bangun, aku menjadi Anda. Dan kemudian banyak-banyak hal terjadi. Jadi begitu. Kakek, apa yang Anda bicarakan? Aku tidak mengerti. Setelah kamu bangun, kamu akan mengerti. Bangunlah. Bagaimana aku bisa bangun? Jangan khawatir. Setelah kakek pergi, kamu akan bangun. Pergi. Anda mau kemana? Kakek akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Mulai sekarang, kamu mungkin tidak akan melihat kakek lagi. Tidak. Kakek. Aku tidak ingin Anda pergi. Aku tidak ingin bangun. Setelah kakek tiada, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jaga ayahmu dan kakek dan ibunya. Perusahaan ini mulai sekarang akan dipercayakan kepadamu. Xiao Shou, kamu sudah dewasa. Jalan di depan. Kamu harus berjalan sendiri. Kakek. Hanya bisa membantumu sampai sejauh ini. Kakek. 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 Ayah. Sesuai dengan wasiat terakhir Anda, Xiao Shou sudah mewarisi jabatan presiden perusahaan. Meskipun sedikit lebih awam dari yang diharapkan, dia selalu mengatakan dalam mimpinya bahwa Anda selalu mengajarinya. Dia sekarang telah menguasai cara mengelola perusahaan. Keika juga telah mengakui garis keturunannya dan kembali ke keluarga. Mulai sekarang dia akan membantu Xiao Shou dalam mengelola perusahaan dengan baik. Yang Li Zhu yang bersekongkol melawan Anda dan Xiao Shou Chang telah dijatuhi hukuman mati. Xiao Xingguo juga akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Para pemegang saham yang membantu mereka juga telah kami usir dari perusahaan. Grup Shan Yuan pasti akan semakin makmur. Semoga roh Anda di surga sekarang beristirahat dengan tenang. Ayah, Kakek.